Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Apakah anak-anak sudah bangun? Iya. Berharap semua sudah bangun dan bersiap-siap untuk belajar. Ya. Nah, kita akan belajar hari ini tentang matematika. Ya. Nah, matematika ini kita khususkan tentang bilangan. Ya, mungkin anak-anak sudah pernah menerima materi bilangan bulat di kelas 5, mungkin di kelas 4. Nah, kita hanya mengulang ya. Mengulang dalam artian kita membangkitkan materi-materi terdahulu yang terpendam agar bisa kita pahami kembali ya. Mungkin ada yang kekurangan waktu di kelas 4 dan 5. Nah, video kali ini hanya sebatas membangkitkan yang sudah ada. Jadi apa yang pernah diajarkan oleh Bapak Ibu gurunya di kelas 4 maupun di kelas 5, nah akan kita korek-korek lagi, kita bangkitkan lagi sehingga kita benar-benar memahami. Sebenarnya anak-anak sudah memahami, namun mungkin karena keasikan Lipo dalam kondisi pandemi COVID ya. Nah, tentunya mungkin banyak yang semua beralih ke gadget ya, pikirannya ke game ya. Namun Bapak harapkan anak sudah kelas 6 tentunya atur porsi ya, dalam artian atur waktu dalam hal belajar. Nah, jadi khusus belajar lebih banyak porsinya, lebih banyak waktunya ya. Umpama ya, anak ingin bermain, nah porsikan dia 1 jam dulu. Namun kalau belajarnya mungkin 3 jam atau 2 jam ya, karena belajar 3 jam itu kita bagi. Yang pertama kita mengkhusus ke 1 jam ke IPA, yang lagi 1 jam ke bahasa Indonesia, yang 1 jam ke matematika. Nah ini 3 mata pelajarannya kita harus khusus ya. Dari sekarang kita poinkan ya, kita berikan dia waktu lebih banyak ya, 3 mata pelajaran. Karena 3 mata pelajaran ini merupakan kunci anak untuk mencapai atau melanjutkan ke isi ya. Nah, sehingga untuk bermainnya ya, minimal 1 jam atau maksimalnya 1 jam. Mengapa? Karena kita sudah kelas 6. Karena kita sudah kelas 6 tentunya kita harus berubah ya. Bukan berubah menjadi Power Ranger ya. Bukan berubah jadi White Rider ya, bukan. Namun kita berubah dalam arti kita mengisi diri lebih banyak waktu belajar. Karena tanpa kita belajar tentunya sangatlah sulit kita memahami suatu materi. Karena semua materi yang kita ingin pahami, kita ingin mengerti, tentunya butuh proses. Jadi kita luangkan waktu lebih banyak belajar, sehingga apa-apa yang kita harus pelajari kita bisa pahami untuk persiapan nanti ke depannya ya. Dan anak-anak sudah kelas 6, sudah menginjak remaja, tentunya mari kita belajar berpikir ke masa depan. Nanti saya kelas 6 mau melanjutkan kemana itu ya, contoh ya. Anak sudah kelas 6, jadi berpikir dari sekarang anak mau melanjutkan kemana. Kalau mau melanjutkan ke SMP 1 tentunya kita lebih banyak porsinya untuk belajar ya. Nah, melanjutkan ke SMP 2 ya juga sama, porsinya lebih besar untuk belajar karena akan ada persaingan ketat dalam nilai ya. Tentunya juga SMP 3 sama ya. Nah kalau swasta ya mungkin kangguin aja. Namun yang namanya siswa gengsi kalau tidak kita memiliki nilai yang kurang dari standar ya. Jadi kita akan berjuang mulai detik ini untuk belajar matematika, karena belajar matematika tidak bisa diambil sekali. Karena belajar matematika belajar lebih banyak waktunya dan lebih banyak diporsikan, karena matematikanya adalah pelajaran yang banyak berlatih ya. Dalam artian
berlatih ini semua kemampuan kita harus gunakan. Kemampuan otak, kemampuan mata, kemampuan tangan dalam berlatih mengerjakan matematika. Gitu ya. Nah, biar tidak berpanjang lebar, Bapak memberikan garam. Jadi artinya memberikan garam, memberikan pengalaman hidup agar kita mampu menembus semua rintangan dalam mencapai masa depan yang cerah. Ya. Kita kembali ke layar lebar. Ya. Kita buka layar lebar. Ya. Jadi kita harus mendam apa daya net, karena kita akan belajar sinus belajar ya. Nah, kita akan mempelajari tentang bilangan bulat dan dalam. Nah, ada pertanyaan, apakah yang akan kamu pelajari? Nah, jadi sekarang kita akan mempelajari menggunakan bilangan negatif, menggambarkan atau menunjukkan bilangan bulat pada suatu garis bilangan, membandingkan bilangan bulat dan mengurutkan bilangan bulat. Nah, kita akan berikan sebuah gambaran. Bagaimana cara menunjukkan suhu 15 derajat di bawah 0 ataupun kedalaman laut 80 meter di bawah permukaan laut. Nah, kita akan mempelajari suhunya ya. Nah, anak pernah lihat termometer? Ya. Nah, pasti pernah lihat termometer. Nah, pada saat anak berobat ke dokter atau ke rumah sakit, pasti ini yang dikeluarkan pertama. Mengapa? Untuk mengecek suhu. Berapa suhu anak-anak, sehingga anak harus pergi ke rumah sakit. Nah, ini akan menunjukkan dia ya. Nah, ini dan garis merah ini merupakan petunjuk bahwa akan melakukan petunjuk ya, bahwa ini alat ini akan menunjukkan bahwa ini dia akan mencapai panas berapa, dinginnya berapa. Nah, kalau ini masih dia dalam keadaan dingin ya, min ya, min atau negatif ya, negatif. Kalau tidak salah negatif berapa ini negatif 20 ya. Nah, ini anak perlu diingatkan ya, angka yang mengandung strip di depannya, angka yang mengandung strip di depannya namanya negatif ya. Kalau tidak ada strip namanya positif. Iya, positif. Ini perlu diingat nih, karena Bapak kemarin memberikan latihan matematika, banyak anak tidak tahu. Kemarin dalam latihan kemarin banyak anak tidak tahu penyebutan dari bilangan yang ada stripnya, ada garisnya di depan. Jadi kalau ada garis kecil sedikit di depan angka namanya negatif. Nah, ini Bapak lihat banyak itu, mungkin 30%-an anak banyak yang tidak tahu penyebutan dari bilangan negatif, bilangan bulat ya, negatif ya. Nah, jadi ciri bilangan bulat negatif ada strip garis di depan angka, ada strip garis di depan angka. Nah, seperti contoh ini ya, Bapak tunjukkan ini negatif 20, ini negatif 30, negatif 40. Mengapa dibilang negatif? Berarti suhunya turun di bawah 0. Kalau angka, ini contoh ya, contoh perbesar angkanya. Kalau termometer, garis merah ini merupakan petunjuk dari suhunya yang dialami oleh seseorang. Ya, kalau dia ada strip berarti dia di bawah 0 suhunya ya. Kalau dia tidak ada strip berarti di atas 0. Nah, kalau dia negatif suhu di bawah 0. Ini dalam artian dia Celsius. Nah, termometer ini menunjukkan dua alat yang digunakan. Ada dua petunjuk suhu yang digunakan. Ada petunjuk suhu Celsius, ada petunjuk Fahrenheit. Beda angkanya ya. Mungkin anak sudah mempelajari waktu di kelas 5. Perbedaan suhu Celsius dengan suhu Fahrenheit beda ya angkanya ya. Kemudian kita lihat di sini ada negatif 40. Berarti dia suhunya negatif 30, suhunya negatif 30, ada suhunya negatif 20.
berarti dia suhunya di bawah 0. Sedangkan kalau suhunya 10, 20, 30, 40, 50 berarti suhunya di atas 0 ya, namanya positif. Berarti yang bawahnya di bawah 0 namanya negatif. Nah inilah menunjukkan 15 derajat 5% ya. Jadi negatif 15 derajat. Nah ini ya. Nah 15 derajat ini ditunjukkan oleh alat termometer Celcius. Nah, sedangkan di sini kalau di Fahrenheit ya suhunya 0,2. Nah, beda dia. 0,2. Jadi antara Fahrenheit dengan Celcius beda ya. Nah, bagaimana dengan kedalaman laut? Nah, ini sebuah cekungan ya. Nah, ini cekungan, ini paparan. Nah, ini merupakan gambaran kedalaman lautan. Ini air ya, tapi ini lautan. Ini daratan yang menjorok ke laut di bawah air ya. Dan ini ya cekungannya. Nah, kalau negatif 80 meter berarti dia di bawah permukaan air. Nah, ini maka garis bilangan bulat pada kedalaman lautan ini ya. Nah, berarti 0 ini merupakan petunjuk dia ya, 0 dan petunjuk. Kalau dia di sini berarti dia 80 meter, kedalamannya 80 meter, negatif 80 kedalaman ya. Jadi yang namanya negatif kedalaman di bawah air ya, di bawah permukaan air. Ternyata diperlukan bilangan bulat negatif untuk menyatakan suhu 15 derajat Celcius di bawah 0 maupun kedalaman laut 80 meter di bawah permukaan laut. Di bawah permukaan laut, ya. Nah, bagaimana kita belajar dalam bilangan bulat dapat digambarkan dengan garis bilang seperti berikut. Nah, ini menjadi tengah-tengah 0. Ini bilangan positif yang di kanan, yang di kiri negatif. Ada bilangan negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6. Ini positif. Bilangan positif 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah 0 ini menunjukkan ini 0 ya. Ini namanya bilangan bulat positif. Nah, bilangan bulat positif adalah bilangan bulat yang nilainya lebih dari 0. Sedangkan muncul di sini bilangan bulat negatif, yaitu bilangan bulat yang nilainya kurang dari 0. Bilangan bulat positif, bilangan bulat yang nilainya lebih dari 0. Ini kurang dari 0. Ini perlu diingat ya. Yang namanya bilangan negatif yaitu bilangan bulat negatif adalah bilangan bulat yang nilainya kurang dari 0. Dengan bilangan positif, bilangan bulat positif, bilangan bulat yang lebih dari 0. Nah ini contohnya ya, membandingkan nomor bilangan bulat. Nah ini kita perhatikan gambar. Nah ini tanda panah merah muda ini menunjukkan bilangan apa? Ya, semakin ke kanan semakin besar, semakin ke kiri semakin mengecil, namanya negatif ya. Ini perlu diingat. Kita bandingkan ya. Kalau bilangan lebih dari 0 namanya positif, ke kanan dia semakin besar. Sedangkan bilangan kurang dari 0 akan semakin ke kiri dan semakin mengecil ya, namanya negatif. Kita urutkan sekarang. Kembali kita semakin ke kanan bilangan semakin besar, ini namanya positif. Beda dengan semakin ke kiri bilangan semakin kecil ya. Nah ingat nih garisnya ini ya, garis ini ke kanan semakin besar bilangannya, ke kiri semakin mengecil. Ini nah, kita bandingkan mana lebih besar negatif 6 dengan
positif 1. Nah, tentunya positif 1 lah paling besar, karena dia negatifnya kurang dari 0 ya. Mana lebih besar? Negatif 5 dengan 2. Iya, 2 lebih besar ya, karena dia positif 2 bukan negatif. Nah, bilangan bulat yang letaknya sebelah kiri pada garis bilangan selalu lebih kecil dari bilangan di sebelah kanan. Nah, ini kesimpulannya ya. Jadi jika anak berpikir bahwa bilangan positif adalah bilangan yang ke posisinya ke arah kanan, semakin besar ya. Sedangkan kalau bilangan bulat negatif, posisinya ke kiri, semakin mengecil ya. Biarpun di angkanya min 100 dengan 1 mana lebih besar? Ya 1 lah, itu ya. Pokoknya min 1000 dengan 2, mana yang lebih besar? Ya 2. Mengapa 2? Karena semakin ke kanan dalam bilangan bulat semakin besar dia. Sedangkan kalau min 1000 dia semakin ke kiri, dia semakin mengecil. Nah, kita belajar membandingkan. Umpama min 2 lebih dari min 6. Kemudian jadi negatif 2 lebih dari negatif 6, karena negatif 2 letaknya di sebelah kanan dengan sebelah kanan negatif 6 dari 9 ya. Kemudian negatif 4 lebih, nah ini negatif 4 kurang dari 3 ya. Nah, dia tandanya kan sama, dia tandanya, namun dia pengucapannya beda, karena negatif 4 letaknya di sebelah kiri ya. Itu ya, sebelah kiri segitiga pada garis bilangan ya. Kemudian 1 kurang dari 5. Ini berarti ini salah ya. Ubah sedikit ya. Cepet-cepetan membuat ini. Ya, enggak salah paham ya. Nah, mungkin salah ketik terlalu malam. Kurang dari ini kan bisa ditambah ya. Kita ulang lagi. Negatif 2 lebih besar dari negatif 6. Kemudian negatif 4 kurang dari 3. Nah, ini benar ya. Kemudian 1 kurang dari 5. Kemudian 4 lebih dari 2, karena letaknya sebelah kanan dari 2 ya. Ini contohnya. Nah, cara mengingat perbandingan ini ya, cara mengingat perbandingan ini ada kuncinya ya, ada kuncinya. Umpama ya, ini kan lebih dari 2 berarti lebih besar. Nah, di sini dikasih garis ya. Nah, ini kan. Nah, ini kasih garis dia. Ini kasih garis. Ini anggap ya, ini lebih besar, garis ini besar ya. Kalau ini
dikasih garis ke bawah, ini kurang ya. Coba Pak gini kan contoh ya. Ini cara ya. Pak tuliskan aja di sini ya. Di sini Pak. Pak copy ya. Ini Pak copy di sini. Kuncinya saja. Kemudian cara membandingkan ini ya, ini lamangnya kan seperti ini ya. Ini berarti dia lebih dia. Kalau kita kasih inset ya, kasih inset seperti ini ya, kasih garis, kita perbesar belakangnya ya. Ini berarti lebih besar ya, ini berarti ini lebih besar ya. Nah, jika dia dikasih garis nih, ini dikasih garis seperti di atas. Nah ini tandanya ya, kita pakai layar besar. Nah tadi udah ya, ini kurang. Nah ini kan berarti ini B ya, berarti lebih besar nih, anggap B ya, lebih besar. Kalau ini K kurang ya berarti ya. Berbeda deh, berarti ini negatif 2 lebih besar dari negatif 6. Ini karena ini kita kasih tanda di sini garis, ini kuncinya garis boleh lebih besar. Ini negatif 4 kurang dari 3. Nah ini contohnya ya. Ini perlu diingat, pakai batasan, pakai pedoman bahwa kita membandingkan dengan ini caranya ya. Jadi lebih besar, ini kurang dari, ini kurang dari ya. Jadi ini kuncinya di garis ini. Ini anggap garis, ini B berarti lebih dari. Ini garis, ini K berarti kurang dari. Oke contohnya ya. Nah kita akan menginjak tentang operasi bilangan penjumlahan, bilangan bulat, penjumlahan, pengurangan, perkalian ya. Kita akan belajar tentang operasi bilangan bulat, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pengurangan ya. Mengapa kita perlu belajar? Nah, jadi untuk mengoperasikan bilangan bulat dan ingin belajar tentang sifat-sifat operasi bilangan bulat serta kuadrat, pangkat 3, akar kuadrat, dan akar pangkat 3n bulat. Dulu sebentar. Nah, di dalam operasi bilangan bulat kita akan mempelajari tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pengurangan. Kita akan belajar mengawali dulu tentang penjumlahan. Nah, operasi bilangan bulat dalam penjumlahan memiliki sifat-sifat penjumlahannya. Ada sifat tertutup. Perhatikan contoh di bawah ini ya. Seperti contoh 2 ditambah 9 sama dengan 11.
Jadi 2 dan 9 adalah bilangan bulat. Hasil jumlahnya 11 juga bilangan bulat. Untuk setiap bilangan bulat A dan B, jika A ditambah B sama C, maka C juga bilangan bulat. Kita tutup ya. Kemudian sifat penjumlahan bilangan bulat komutatif, pertukaran. Contoh ya, 5 ditambah 7 sama 12, 7 tambah 5 sama dengan 12 juga. Ini hanya tertukar ya, 5 nya di dulu, 5 tambah 7, kemudian 5 nya di belakang ya, 5 di depan ya, bolak balik ya. Jadi 5 tambah 7 sama dengan 7 tambah 5. Ini namanya sifat komutatif, pertukaran tempat. Yang tadi tutup ya. Nah ini, jadi setiap bilangan bulat A dan B selalu berlaku A ditambah B sama dengan B ditambah A. Ini kuncinya nih, sifat komutatif pertukaran ya. Jadi A ditambah B sama dengan B ditambah A. Ini perlu nih, ingat ya. 5 ditambah 7 sama dengan 7 tambah 5. Nah ini 7-nya di depan, 5 nya di belakang. Kalau ini 5 di depan, 5 nya di belakang ini ya. Contohnya. Nah kita akan menginjak sifat asosiatif atau pengelompokan. Nah bilangan buat dikelompokan ya. Contoh, negatif 5 ditambah 7 dalam kurung negatif 5 tambah 7 kurung tutup ditambah 8 sama dengan 2 tambah 8 sama dengan 10. Ini sifat asosiatif di kurung. Jadi ini negatif dengan positif di kurung ya, sehingga menghasilkan 2. Mengapa 2? Ini contoh, umpama anak-anak mempunyai utang 5 rupiah, kemudian punya uang 7 rupiah, sehingga utang itu dibayar. Utangnya 5, negatif 5, sehingga masih sisa 2. Jadi 2 ditambah 8 dengan 10. Contoh ya. Atau dibalik juga bisa di sini ya. Asosiatif pengelompokan. Negatif 5 ditambah dalam kurung 7 ditambah 8 kurung, sehingga negatif 5 ditambah 15. Ini sama juga, umpama anak-anak punya utang 5 rupiah, utang 5 rupiah, kemudian punya uang 15 rupiah, bayarlah utang tersebut, sehingga sisanya berapa? Sisa 10. Jadi dalam kurung negatif 5 ditambah 7 dalam kurung tutup ditambah 8 sama dengan 5 negatif 5 ditambah dalam kurung 7 tambah 8 ya. Itu namanya sifat asosiatif. Ada pengurungan ya, ada pengelompokan. Ini pengelompokan. Ya. Jadi untuk setiap bilangan bulat A, B dan C selalu berlaku A ditambah B ditambah C. Jadi berlaku dalam kurung A ditambah B ditambah dalam ya, berulang ya. Untuk setiap bilangan bulat A dan B, C. Untuk setiap bilangan bulat A, B dan C selalu berlaku dalam kurung A ditambah B kurung tutup ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C kurung tutup. Itu ya, perlu diperhatikan. Jadi ini Bapak bukan ya. Jadi dalam kurung A ditambah B kurung tutup ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C. Kemudian ada operasi bilangan bulat penjumlahan ya. Jadi ada unsur identitas penjumlahan. Perhatikan contohnya. 2 ditambah 0 sama dengan 2 ya. Berapapun ditambah 0 tetap di angkanya 2 ya. 5 ditambah 0 sama dengan 5. Sedangkan negatif 10 ditambah 0 juga negatif 10. Kemudian 0 ditambah 2 sama dengan 2 juga. Untuk setiap bilangan bulat ya, untuk setiap bilangan bulat, ulang lagi kepekotan ngomongnya. Untuk setiap bilangan bulat A selalu berlaku
setiap bilangan bulat A selalu berlaku A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A sama dengan A, gitu ya. Ini pedoman, ini konsep ya. Kemudian kita akan belajar tentang impres atau lawan. Setiap bilangan bulat mempunyai impres atau lawan. Lawan dari suatu bilangan bulat adalah bilangan bulat lain yang letaknya pada garis bilangan berjarak sama dari titik 0 dan arahnya berlawanan atau bilangan bulat semula. Contoh, lawan dari 5 adalah negatif 5. Lawan dari positif 5 negatif 5. Ini contoh ya. Nah, ini titik 0. Lawan dari 1 negatif 1, lawan dari 2 negatif 2, lawan dari 3 negatif 3, lawan dari negatif 4, lawan dari 4 negatif, lawan dari 5 negatif 5. Itu ya. Ini contoh ya. Ini pertama. Nah, ini kan negatif 5. Ini plus 5 atau positif 5. Lawannya negatif 5 ya. Ini Pak tunjukkan positif 5 lawannya negatif 5, itu ya. Nah, kita akan belajar pengurangan ya. Dan tadi kan sudah, kalau penjumlahan itu min 5 ditambah 10, min 5 ditambah 10. Umpama negatif 5 ditambah 10 sama dengan titik-titik. Ada yang tahu? Kita berpikir kembali dalam arti tadi ya. Negatif 5 ditambah 10 sama dengan. Nah, kita anggap negatif 5 itu utang. Kita punya utang 5, negatif 5. Kemudian kita punya uang positif 10. Kita bayarkan utang itu, sehingga mesti berapa? Nah, kita akan belajar tentang pengurangan. Pengurangan dinyatakan sebagai penjumlahan dengan lawan bilangan pengurang. Contoh, bandingkan hasil penjumlahan dan pengurangan berikut. 4 dikurangi 3 sama dengan ya 1. Sedangkan 4 ditambah negatif 3 sama dengan 1 juga. Negatif 5 dikurangi negatif 2. Jadi berapa? Negatif 3. Negatif 5 ditambah 2 sama dengan negatif 3. Jadi untuk setiap bilangan bulat A dan B, maka berlaku A dikurangi B sama dengan A ditambah negatif B ya. Jadi ini contohnya. Nah, jadi 4 dikurangi 3, kemudian 4 ditambah min 3. Ini plus kali min, negatif positif kali negatif, ini akan negatif, dia akan mengacu ke sini nih ya. Ini pedoman pertama dalam pengurangan ya. 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Nanti akan mengacu ke 4 ditambah min 3 sama dengan 1. Mengapa 1 dia? Karena positif dikali negatif, dia akan negatif. Positif dikali negatif, ini anggap dikali karena dalam kurung ya. Positif kali negatif, negatif. Sedangkan negatif kali negatif, positif. Positif ini acuannya. Kalau ini acuannya, kalau ini acuannya ya. Jadi itu contohnya ya. Kemudian ada perkalian. Menghitung hasil perkalian bilangan bulat dan sifatnya. Perhatikan yang berikut. 2 kali 4 sama dengan 4 ditambah 4. Kemudian ada 2 dikali dalam kurung min 3 sama dengan, nah ini dijabarkan sekarang. Dalam kurung min 3 ditambah min 3 sama dengan min 6. Nah, jadi negatif 6. Ya. Jadi 2 dikali negatif 3 sama dengan negatif 3 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 6. Oke.
Kemudian kemudian negatif 2 dikali 2 sama dengan negatif dalam kurung 2 kali 2 sama dengan negatif 2 dalam kurung 2 ditambah 2 sama dengan 4 ya. 4. Kemudian negatif 2 dikali negatif 3 sama dengan negatif dalam kurung 2 dikali negatif 3 sama dengan negatif dalam kurung negatif 3 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 6 sama dengan 6 ya. Jadi kalau dia negatif dikali negatif sama dengan positif. Ini Pak jelaskan sekarang lagi ulang. Sedangkan 2 dikali 0 sama dengan 0 ditambah 0 sama dengan 0 juga ya. Jadi positif kali positif ya. Positif kali negatif ya. Ini kuncinya ya. Negatif kali positif negatif lagi. Negatif kali negatif positif. Ini perlu diingat. Jika dia positif dengan positif dikalikan jadi positif tetap. Jika positif dikalikan negatif akan negatif. Jika negatif dikalikan positif akan negatif juga. Sedangkan negatif kali negatif positif. Nah, ini perlu diingat ya. Jadi kesimpulan dari operasi bilangan bulat perkalian adalah perkalian dua bilangan bulat dengan tanda yang sama menghasilkan bilangan bulat positif. Jadi perkalian bilangan positif dengan bilangan positif akan menjadi positif. Sedangkan bilangan bulat perkalian dua bilangan bulat dengan tanda yang berbeda menghasilkan tanda negatif. Jadi apapun kalau dua bilangannya antara positif dengan negatif akan negatif hasilnya. Kemudian perkalian sembarangan bilangan bulat dengan 0 menghasilkan 0 ya. Sedangkan perkalian bilangan negatif dengan perkalian negatif, nah ini kurang lagi kesimpulannya ya. Perkalian bilangan negatif dengan perkalian negatif akan menjadi positif. Ini Pak tambahkan lagi sedikit, ini kurang dengan yang kali ini. Perlu pemahaman nih. Ini di sini perlu tambah. Perkalian dua bilangan dengan tanda negatif menghasilkan bilangan bulat positif ya. Langsung bilangan bulat positif. Nah ini ya. Nah ini ya. Jadi kita disimpulkan ya sini. Jadi ini kita perlu diingat perkalian bilangan bulat ya. Kalau perkalian bilangan bulat positif dengan positif menghasilkan positif. Sedangkan kalau perkalian bilangan dua bilangan bulat dengan tanda yang berbeda apapun akan menjadi negatif. Sedangkan perkalian bilangan negatif dengan negatif. Perkalian dua bilangan dengan tanda negatif menghasilkan bilangan positif. Perkalian bilangan sembarangan dengan bilangan bulat dengan 0 akan menghasilkan 0. Itu ya. Ini dengan kalau tambah dia kita angka itu sendiri ya. Nah di perkalian juga ada sifat perkalian bilangan bulat bersifat tertutup ya. Nah
Contoh, min 3 kali 2 sama dengan negatif. Jadi negatif, nah ini ya, negatif 3 dikali 2 menjadi negatif 6. Jadi 3, 2, dan n6 dan 6 adalah bilangan bulat. Kesimpulannya, bilangan A dan B bilangan bulat, maka A kali B adalah bilangan bulat. Tertutup ya. Karena sifat komutatif sama juga ya. Negatif 4 kali 5 sama dengan negatif 20, sama dengan 5 kali negatif 4 sama dengan min atau negatif 20. Ini ditukar ya. Negatif 4 dikali 5, nah negatif 4 nya di depan, sekarang dirubah jadi di belakang di sini ya. 5 kali negatif. Kemudian negatif 4 kali 5, 5 nya dikit di belakang, di belakang ya, bukan di depan, di belakang. Jadi kemudian letaknya 5 di depan. Jadi kesimpulannya, bilangan A dan B bilangan bulat, maka A kali B sama dengan B kali A. Nah, kemudian perkalian bilangan bulat juga ada sifat identitas unsur, identitas netral. 1 dikali 2 sama dengan 2. Negatif 2 dikali 1 negatif 2. Apapun angka dikalikan 1 akan hasilnya angka itu sendiri. Sedangkan apapun semua angka bila dikalikan 0 akan menjadi 0 ya. Jadi bilangan A bilangan bulat, maka A kali 1 sama A. Nah, lanjut, ada gangguan sedikit. Kemudian sifat perkalian bilangan bulat asosiatif. Nah, ini juga sama pengelompokan ya. Kalau komutatif pertukaran. Nah, ini dikelompokkan nih, 2 dikali negatif 3 dalam kurung ya, kali negatif 1 sama dengan negatif 6 kali negatif 1 sama dengan 2 dikali negatif 3 dikali negatif 1 sama dengan 2 kali 3 6. Dari contoh 1 dan 2 diperoleh, maka ini cuma dirubah tempatnya saja. 2 kali negatif 3 dalam kurung dikali negatif 1. Sekarang dirubah 2 dikali dalam kurung negatif 3 dikali negatif 1. Nah, ya ini 3 dibolak-balik. Nah, maka kesimpulannya, bila A dan B dan C bilangan bulat, maka A kali B dalam kurung A kali B kali C sama dengan A kali dalam kurung B kali C. Nah, jadi sifat-sifat perkalian bulat ada sifat distributif terhadap penjumlahannya. Contoh, ini A kali dalam kurung B ditambah C akan bisa didistribusikan menjadi A dalam kurung A kali B ditambah A kali C. Ini disebarkan, didistribusikan. A kali B dalam kurung B tambah C sama dengan A kali B dalam kurung A kali B tambah A kali C. Ya. Ini kesimpulannya ya. Jadi bila A dan B dan C bilangan bulat, maka A kali dalam kurung B ditambah C, maka dalam kurung A kali B ditambah dalam kurung A kali C, disebarkan ya. Sifat bilangan bulat terhadap pengurangan juga sama ya. Nah, sama ya. A kali dalam kurung B dikurangi C ya, sama dengan A dalam kurung A kali B dikurangi A kali C ya. A kali dalam kurung B dikurangi C sama dengan dalam kurung A kali B dikurangi A kali dalam kurung A kali C ya. Ini kesimpulannya ya. Nah, ini merupakan konsep ya. Ini merupakan konsep atau pedoman kita belajar perkalian bilangan bulat ya. Maka A dan B dan C bilangan bulat, maka A kali dalam kurung B dikurangi C, maka disebarkan sekarang A dalam kurung A kali B dikurangi A kali C, disebarkan ya. Kemudian pembagian sebagai operasi kebalikan dari perkalian. Nah, ini pembagian. Nah, kita akan belajar tentang pembagian bilangan bulat. Nah, merupakan kebalikan dari perkalian ya. 3 kali 4 sama dengan 4
4 ditambah 4 tambah 4 sama dengan 12. Jadi yang namanya perkalian sama dengan penjumlahan berulang dia. 3 kali 4 berarti 4-nya diulang 3 kali 4 tambah 4 tambah 4 sama dengan 12. Di lain pihak 12 dibagi 3 sama dengan 4. Nah, ini berat-berat dia. Setelah 3 kali 4 sama dengan 12. Sekarang 12 ini kita bagi menjadi 3 sama dengan 4. Dapat tulis 3 kali 4 sama dengan 12. 12 bagi 3 sama dengan 4. Dengan demikian pembagian merupakan operasi kebalikan invers dari perkalian. Ini ya. Bila A dan B dan C bilangan bulat, maka A dibagi B sama dengan C sama dengan B kali C dengan A. Gitu ya. Nah, ini contoh. 30 dibagi 5. 30 bagi 5 sama dengan 6. Sebab 5 kali 6 30. Nah, ini positif dibagi positif sama dengan positif. Nah, kemudian ini 16 dibagi 4. Nah, 16 dibagi negatif 4. 16 dibagi negatif 4 sama dengan negatif 4. Sebab negatif 4 kali negatif 4 sama dengan 16. Ini kebalikan. 16 positif dia dibagi negatif 4 sama dengan negatif 4. Mengapa harus negatif 4? Karena negatif 4 kali negatif 4 sama dengan 16. Dia mengacu ke positif. Ini positif dibagi negatif. Nah, ini kesimpulannya perlu diperdalam ya. Sedangkan negatif 10 dibagi 5 maka sama dengan negatif 2 ya. Karena ini dia 10, negatif 10 dibagi 5 negatif 2. Sebab 5 dikali negatif 2 sama dengan negatif 10. 5 kali negatif 2 sama dengan 10. Ya. Sama ini juga berlaku di sini. Ya. Kemudian ini mengacu dia. Negatif 10 dibagi 5 negatif 5. 5 kali negatif 2 sama dengan negatif 10. Kemudian ini negatif 8. Ulang lagi, negatif 8 dibagi negatif 2. Jadi negatif dibagi negatif sama dengan positif ya. Negatif 2 dikali 4 sama dengan negatif 8. Kalau dia sini negatif, dia sini positif. Karena ini udah negatif 8, berarti dia dibagi negatif positif dia jadi sama dengan negatif 2 dikali 4 sama negatif 8. Jadi negatif dibagi negatif sama dengan positif. Ya. Jadi negatif dibagi negatif sama positif sama dengan negatif dikali negatif positif ya. Nah, ya. Itu contohnya ya. Nah, operasi bilangan bulat misalkan ya 5 dibagi 0 sama dengan P. 0 kali P sama dengan 5. Nah, ini. Tidak ada satupun pengganti P pada bilangan bulat yang memenuhi 0 kali P sama dengan 0. Jadi 5 dibagi 0 sama dengan P. 0 dikali P sama dengan 5. Nah, tidak ada satupun pengganti P. Tidak ada yang bisa menggantikan P. Ada bilangan bulat memenuhi 0 kali P sama dengan 5. Jadi untuk setiap bilangan bulat A, jika A dibagi 0 tidak terdefinisikan, tidak ada jawabannya ya. Jadi 5 dibagi 0 sama dengan P, tidak ada jawabannya. Bila dibalik juga 0 kali P sama dengan 5, tidak terdefinisikan ya, tidak ada jawabannya. Pembagian bilangan bulat oleh 0. Untuk pembagian 0 dibagi 3 sama dengan N. Adakah pengganti N yang memenuhi? Perhatikan uraian berikut. 0 dibagi 3 sama N. Dibalik 3 kali N sama dengan 0. Pengganti N yang memenuhi 3 kali N sama dengan 0 adalah 0. Jadi untuk setiap bilangan bulat A berlaku 0 dibagi A sama dengan 0 ya.
Kalau 0 dibagi angka dia tetap 0 dia. Beda dengan tadi tidak terdefinisikan tadi ya. Kalau angka dibagi 0 tidak bisa didefinisikan, tidak ada jawabannya. Maka angka apapun baik 5, baik 6, baik 7 dan sebagainya, jika dibagi 0 tidak terdefinisikan. Sedangkan 0 dibagi angka tetap 0 dia. Tetap 0 ya. Tetap 0 jawabannya. Ini perlu ditonton ya, dipahami setiap hari ya. Jika angka dibagi 0 tidak terdefinisikan, balik dengan 0 dibagi angka jawabannya 0 ya. Kemudian arti pangkat dan akar bilangan bulat. Kita akan melihat, nah ini Bapak juga melihat. Nah, untuk bilangan pangkat dan akar bilangan bulat ya, kita akan simak dari angkanya. Coba perhatikan angkanya. 2 ada pangkatnya 4, berarti 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Ini berapa ini ya? 2 kali 2 4 kali 2 8 kali 2 16. Jadi 2 pangkat 4 sama 16. 4 pangkat 5, 4 kali 4 kali 4 5 kali ya. 4 pangkat 5, 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 ini 5 ya. Negatif 3 pangkat 4, jadi negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3. Jadi A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A dan seterusnya sebanyak N kali. Jadi kalau N nya 2 berarti A dikali A. Kalau N nya 1000, A dikali A sampai 1000 kali ya. Jadi perpangkatan suatu bilangan merupakan perkalian berulang dari bilangan tersebut. Pangkat bilangan bulat negatif dan 0. Nah, jadi 2 pangkat negatif 4 sama dengan setengah pangkat 4. Mengapa? Karena setengah dikali setengah dikali setengah dikali setengah 4 kali ya, gitu ya. Nah, mengapa dia setengah? Kita pelajari ya, ini 2 dari negatif 4 kan setengahnya nih. Jadi setengah itu setengahnya 2 kali 2 4 ya. Kemudian 4 pangkat 0. Jika pangkat 4 pangkat 0 ya 1. Jadi A pangkat negatif N sama dengan 1/A pangkat N sama dengan 1/A kali 1/A kali 1/A dan seterusnya ya. Ini perlu diingat ya. Ini materi baru mungkin ya, bagian anak mungkin di kelas 5 dan 4 belum dapat ya. Jadi pangkat bilangan negatif dan 0 ya. Ya. Jadi kesimpulannya A pangkat negatif N sama dengan 1/A itu sendiri ya. Kalau ini sini dia mungkin kalau A nya 8 berarti 1/8 pangkat N. Jadi 1/8 kali 1/8 kali 1/8 dan selanjutnya berapa sih jumlah N nya. Kalau jumlah N nya 5 kali berarti 1/8 kali 1/8 5 kali gitu ya. Sifat-sifat perpangkatannya sifat-sifat perpangkatan. A pangkat M kali A pangkat N, jadi A ditambah A pangkat M ditambah N. A pangkat M dibagi A pangkat N, jadinya A pangkat M dikurangi N ya. Kalau dia kali berarti dia tambah ya, tambahkan pangkatnya. Kalau dia bagi berarti pangkatnya dikurangi ya. Contoh ya, A pangkat M ini asal dia di atas namanya pangkatnya.
A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Sedangkan A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Ya. Kemudian A pangkat M dalam kurung pangkat N. Jadi A pangkat M kali N dikalikan ya. Kalau dia bagi kurangi, kalau kali tambah, kalau dalam kurung kalikan ya, kalikan. Jadi A kali B dalam kurung pangkat N sama dengan A pangkat N kali B pangkat N. Jadi negatif A pangkat N sama dengan negatif A pangkat N untuk bilangan ganjil. Ya, negatif A pangkat N yang ganjil. A pangkat N bilangan genap. Ya. Akar suatu bilangan. Akar kuadrat merupakan kebalikan dari operasi kuadrat pangkat 2. Contoh, akar kuadrat 16 sama dengan 4. Jadi 4 berpangkat 2 sama dengan 16. Akar pangkat 3 merupakan kebalikan dari operasi pangkat 3. Contoh, akar pangkat 3 729 sama dengan 9. Karena 9 pangkat 3 sama dengan 729. Jadi 9 dikali 9 dikali 9 kali ya. Jadi kita belajar menghitung akar suatu bilangan. Contohnya cara bersusun. Ya. Ini contohnya. Akar dari 4, 6, 6, 5, 6. Nah, kita bagi dulu 4-nya jadi 2 kali 2 dengan 4, sisanya 0, 6, 6. Kemudian 6-nya bagi lagi berapa kali berapa, berarti ini 2 kali 2 kan 4, di sini dia turun, ini 1 kali 1 cuma 1 dia 41 jadi ya. Karena hasil mengapa dia dapat 4 turunan dari ini 4 hasil 2, 5, 5, 6. Kemudian di sini kan 41 ya, 41 jadi 4 ditambah 4 1 tambah 1 dengan 2 4 2 6 dikali 6 sama dengan 2 5 5 6. Nah, jadi mencari angka yang sama ya. Di sini angkanya 22 24. Ini 41 ya. Ini 6. Nah, ya. Jadi penurunan ya, cara bersusun. Bisa dicobakan ya di orek-orek ya. Ini 2 coba 41 kali 1 ini 426 kali 6 ini jawabannya ya. Nah, jadi kelompok bilangan 46 656 dua angka dari bilang dari belakang dengan menggunakan garis satu titik. Silakan rumput 4 66 dan 56. Nah, ini caranya ya tadi ya. Jadi kelompok bilangan 46 656 dua angka dari belakang dengan menggunakan garis satu titik sehingga akan bentuk 4 6 6 5 6. Cara cari taksiran rendah untuk 4 itu kelompok angka paling depan, taksirannya rendahnya itu akar 4 sama 2, ditulis 2 kali 2 di sebelah kiri dan tulis juga hasilnya di bawah 4. Ya. Setelah itu kurangkan 4 dengan 4, tulislah hasilnya di bawah, turunkan 2 angka selanjutnya, jumlahkan angka sebelah kiri yaitu 2 ditambah 2. Ini kan tadi jumlahkan 2 tambah 2 4. Selanjutnya carilah angka yang sama sehingga hasilnya 4. Sehingga hasilnya 4 titik kali titik merupakan bilangan bulat terbesar yang kurang dari atau sama dengan 66. Sama dengan 66. Merupakan bilangan bulat terbesar yang kurang dari atau sama dengan 66. Diperoleh bilangan tersebut adalah 1. Sehingga 4 kali 1 41 kali 1 ini 41 kurang dari 66 ya.
agar dia memperoleh angka yang, kalau dia kali 2, 4 kali 2 kan lebih jadinya dia 4 kali 2, 42 kali 2 lebih besar jadinya ya. 41 kali 1, 41 jadinya ya. Jadi dengan tulis 41 tulis hasilnya yaitu 25 di bawah. Turunkan 2 angka, selanjutnya jumlahkan angka sebelah kiri kedua yaitu 41 ditambah 1 sama dengan 22. Nah ini dijumlahkan ya. Jadi selanjutnya angka sebelah kiri kedua yaitu 41 ditambah 1 jumlahkan ya. Jadi 42, tulis hasilnya di bawah. Jadi angka yang sama, sehingga 42 dikalikan berapa kali berapa sama dengan 256. Nah ditulis sebelah angka 6, sehingga 426 kali 6 sama dengan 2556 kurangkan 225 dengan 2556 kemudian tulis di bawah. Nah akar 46656 merupakan bilangan bulat yang terdiri angka-angka berwarna oranye, sehingga akar 46656 dengan 216. Ini lihat ada 2 angkanya tadi ya. Jadi 2 yang berwarna oranye 216 ya, 216. Jadi angka yang di belakang ya 216 ya. Jadi kalau hanya model penjelasan bingung ini sebenarnya, tapi kalau udah dipraktekkan secara langsung dalam tulisan akan ngerti ya. Dengan contoh ini tadi ya. Jadi cari ini pembagiannya ya. Angka 4 itu ini dibagi dulu, 1 angka, 2 angka ya. Kemudian 4 ini ya dapat 4 berapa kali berapa. Nah setelah ini dapat 4, kemudian 4 ini kita turunkan ya, 4 ini. Nah karena dia 66 sini ya, 66 4 kali 4 jadi 66 ya, kita turunkan. Nah ini kan ada 4 nih, turunan dari 4 ini turun sini dia. Nah berapa kali berapa sama dengan dia 66. Nah jadi 4 1 kali 1 dia 1. Mengapa 1? Kalau ini 2 berarti 42 kali 2 beda ya, lebih angkanya. Kalau 3 sini juga lebih sekali, maka kita ambil angka 1. Jadi 41 kali 1 266. Kalau di sini 2, di sini 2, jadi 42 kali 2 berapa jadinya? 84, lebih dari 66, nggak bisa deh. Kemudian 41 ini ya, 41 dapat ya, turunkan ini deh, karena dia 2556. Ini sekarang turunkan. Nah dari sini ya, nah ini tambahkan ya, 1 tambah 1 sama 2, 4 turun, di sini ini tambahkan, jadi 42 ya, 42 di titik kali berapa di titik ya. Nah ini sekarang kuncinya ya. Tadi 42 ini kan turunan dari sini, 42 di titik dikali di titik. Nah carilah angka yang sama, yang bisa menghasilkan 255. Nah ini nah ternyata angka 6 lah yang menghasilkan. Jadi 426 dikali 6 sama dengan 255. Nah bisa dioleh-olehkan ya, dan lebih lanjut dibaca nih caranya ya. Kemudian ada cara faktorisasi 5. 4 6 5 5 6. Nah jadi faktorisasi 5 terus dibagi 2 ya, dibagi dengan angka prima, bilang prima ya. Ini dibagi 2 apa ini ya, kemudian lagi dibagi 2 apa ini, bagi 2 sama ini ya, sini ini dibagi 2 juga sini ini, dibagi 2 di sini ini ya. Jadi dari 4665 dibagi 2 sama dengan 23328. Kemudian 23328 dibagi 2 sama dengan 11662. Kemudian 11662 dibagi 2 lagi sama dengan 5832. 5832 dibagi 2 lagi 2916. 2916 dibagi lagi 2 1458. Dibagi 2 sama dengan 729.
kalau ini bisa dibagi 2, tidak bisa ya. Kita bagi 3 agar lebih mendekati. Kalau bagi 2 lebih kecil ya. Bagi 3 jadinya, kalau 729 dibagi 2 lebih kecil ya, maka dibagi 3 jadi 2 part 3 bagi 3 1 bagi 3 27 bagi 3 9 3 bagi 3 9 bagi 3 ya. Jadi disimpulkan bahwa tinggal diperoleh 46656 sama dengan 2 akar 6, 2 pangkat 6 dikali 3 pangkat 6 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3 dalam kurung pangkat 2 sama 2. Nah, jadi hitung dulu berapa duanya nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 2 pangkat 6. Kemudian 3 hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai sisanya 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 3 pangkat 6 sama dengan, sekarang nanti kuadratkan ini 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Nah ini artinya di sini diuraikan ya, diuraikan karena sama-sama pangkat 6 ya. Jadi 2 6 kali, 3 juga 6 kali, sehingga 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3 6 kurung pangkat 2 ya. Jadi ini 8 dikali 27 219 pangkat 2. Jadi akar kuadrat dari 4656 216. Nah ini di sini kembalikan kuadratnya ini ya. Ini kuadrat ini dikembalikan ke sini sehingga menjadi sini ya. Nah, sifat-sifat akar suatu bilangan. Jadi A, akar pangkat A kali B sama dengan akar A kali akar B. Akar A dibagi B sama dengan akar A dibagi akar B. Nah, demikianlah uraian bilangan bulat sampai akar, sampai kuadrat akar pangkat kuadrat 2, akar pangkat 2 dan akar pangkat 3. Nah, semoga bermanfaat, dan mungkin dalam penyajian banyak kekurangannya, mohon maaf ya. Yang namanya manusia tidak luput dari kesalahan, namun carilah sari-sarinya, carilah intinya dalam penjelasan ini sehingga anak mengerti. Mungkin lebih lanjut bisa ditanyakan ke sekolah ya. Jadi materi ini bisa ditanyakan sekolah secara langsung. Apa kalau anak-anak bertanya tentang kesulitan dalam belajar bilangan bulat ini lewat telepon, lewat WA, jadi sulit menjelaskan, dan bisa ditanyakan ke sekolah. Tapi jangan bergerombol atau berkerumun. Boleh kita bertanya bareng 2 orang, 3 orang ya. Kalau satu kelas ya susah ya, karena belum ada izin untuk tatap muka. Nah, itu kurang lebihnya mohon maaf dalam penyajian, dan kurang lebihnya juga mohon maaf dalam pengucapan, dalam pemaparan, dalam penjelasan Bapak ya. Bapak sebenarnya dalam keadaan sakit ya. Berumur sedikit pilek ya, karena bergadang karena ada suatu kegiatan upacara agama KBN ya, sehingga butuh tenaga. Tapi Bapak sisihkan waktu untuk membuat video pembelajaran untuk kenyamanan anak belajar di rumah, agar anak bisa memahami bilangan bulat ya. Mengapa? Karena beberapa latihan yang Pak berikan, anak ada yang belum tahu namanya bilangan negatif dan bilangan positif ya. Jadinya tolong dipelajari lebih lanjut. Kalau tidak sempat bertanya kepada Bapak, boleh bertanya kepada guru yang lain di sekolah, karena pada upacara